Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Di video kali ini saya ingin berbagi untuk teman-teman para pejuang ASN yang akan mengikuti seleksi tahun 2021 ini, baik P3K ataupun CPNS. Dan pada latihan soal hari ini kita akan berlatih untuk soal SKD, yaitu pada jenis soal antonim atau lawan kata. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channel Triwibowo Ilmu ini, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload video-video baru, jangan lupa sekarang klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi jika saya mengupload video-video terbaru. Nah, sebelum kita masuk di latihan soal CPNS untuk materi antonim atau lawan kata hari ini, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis dan segelas susu ataupun kopi untuk menemani latihan soal teman-teman. Seperti biasa, nanti saya akan menayangkan soalnya terlebih dahulu. Nanti akan ada 15 soal. Dan masing-masing soal nanti akan saya berikan waktu 10 detik. Tetapi jika teman-teman membutuhkan waktu yang lebih lama daripada itu, teman-teman bisa klik tombol pause. Dan setelah itu nanti, setelah teman-teman mengisi atau menjawab dari ke-15 soal nanti, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, sudah siap teman-teman? Baik, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Nah, sedikit tips aja bagi teman-teman yang akan mengerjakan soal dengan jenis antonim seperti ini atau soal lawan kata. Biasanya teman-teman akan dijebak dengan pilihan jawaban yang bunyinya mirip atau hampir sama dengan soalnya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Dan biasanya itu hanya sebagai jebakan aja, bukan jawaban yang benar. Nah, nanti coba kita bahas satu persatu ya. Oke, sekarang kita coba untuk soal yang pertama.
Oke, itu tadi adalah 15 soal yang udah teman-teman jawab. Gimana, mudah nggak? Oke, nah berikutnya kita akan mencoba untuk membahas dan mencari jawaban yang benar di antara keempat pilihan jawaban atau kelima pilihan jawaban tadi. Oke, udah siap? Sekarang kita masuk di soal nomor 1. Kendala. Jadi kita cari untuk antonim atau lawan kata. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi ya, bahwa antonim itu adalah lawan kata dan untuk sinonim itu adalah persamaan kata. Nanti akan ada di video yang lain. Oke. Nah, untuk kendala, kira-kira A. Kekerasan, pendukung, manifestasi, bimbingan, atau arahan. Yang benar adalah ya karena lawan kata. Jadi kalau kita melihat kendala itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi sesuatu, maka kita cari pilihan kata yang bisa mendukung sesuatu. Kira-kira jawabannya yang mana? Iya, jadi kendala antonimnya adalah pendukung. Lanjut di soal nomor 2. Ekstrinsik. Oke, ekstrinsik. Kira-kira apa ya? Pilihan jawabannya adalah kesepakatan, individual, konsensus, internal, dan keserasian. Oke, di situ teman-teman dibantu dengan kata X. X itu artinya luar ya. Jadi teman-teman bisa mencari pilihan jawaban yang mendekati pilihan kebalikan dari keluar, yaitu dalam. Kira-kira mana? Ya, kira-kira adalah internal ya. Nah, jawabannya adalah internal. Lanjut di soal yang ketiga. Prominent. Pilihan jawabannya adalah terkemuka, pendukung, biasa, setuju, pelopor. Ya, kira-kira pilihan jawabannya yang mana yang benar? Ya, prominent itu adalah kebalikan atau lawan kata dari biasa. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 4 ya, Soal nomor 4 ini adalah kata deduksi. Ya, ini biasanya ada di soal bahasa Indonesia, deduksi. Kira-kira pilihan jawabannya yang mana? Ada induksi, konduksi, reduksi, transduksi, atau intuisi. Ya, jadi deduksi itu lawan kata dari induksi. Jadi ini penarikan kesimpulan antara di awal menyampaikan suatu paragraf utamanya di awal atau di akhir gitu ya. Kita lanjut di soal nomor 5 sekarang. Imigrasi. Ya, teman-teman bisa sering mendengar istilah imigran gitu, imigran gelap. Kira-kira apa tuh ini imigran? Oke, pilihan jawabannya adalah migrasi, transmigrasi, emigrasi, pemukiman, atau larangan masuk. Kira-kira jawabannya yang mana? Jadi imigrasi itu adalah orang di dalam negeri yang keluar negeri, itu namanya imigrasi ya. Dan lawannya, imigrasi itu adalah seseorang yang berada di suatu negara yang orang itu sebenarnya berasal dari negara lain, itu namanya imigrasi, imigran gitu. Lawannya berarti lawannya adalah emigrasi. Nah, gitu. Sekarang coba soal nomor 6. Sekuler. Pilihan jawabannya adalah ilmiah, duniawi, rohaniah, keagamaan, dan tradisional. Lawan dari sekuler adalah keagamaan. Kita lanjut nomor 7. Ada bongsor. Nah, teman-teman bayangkan seseorang atau teman dari teman-teman gitu ya yang punya badan bongsor. Kira-kira kebalikannya apa? Apakah menumpuk, tertua, kerdil, macet, atau susut ya? Iya, jawabannya adalah yang C, kerdil. Kerdil adalah lawan dari bongsor. Lanjut di soal nomor 8. Ada kata epilog. Ya, ini biasanya ada pada drama. Jadi, epilog biasanya ada pada drama. Pilihannya adalah hipolog, dialog, monolog, analog, atau prolog.
Kira-kira yang mana? Jadi epilog itu adalah menyampaikan sesuatu, ya, di dalam drama itu menyampaikan, tetapi disampaikan di akhir. Di akhir, maka kebalikannya adalah menyampaikan mungkin isi pesan, cerita, atau alurnya bagaimana, itu disampaikan kebalikannya di awal dari drama atau teater. Jadi jawabannya yang A, prolog. Kita lanjut di soal yang ke-9. Ada kata mandiri. Oke. Mandiri itu lawannya, teman-teman tahu lah mandiri seperti apa. Mandiri itu artinya dia bisa melakukan segala hal itu dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kira-kira jawaban yang berkebalikan dengan itu adalah apakah intimasi, korelasi, dependen, interaksi, atau invalid? Iya, jawabannya yang C, dependen. Dependen itu bergantung. Kata lainnya adalah bergantung. Bergantung pada orang lain, yaitu antonim atau lawan kata dari mandiri. Maka teman-teman kalau mudah bergantung pada orang lain, berarti teman-teman tergolong orang yang dependen. Begitu, sebutannya orang yang dependen. Lanjut di soal yang ke-10, ada kata sumbang. Oke, kata sumbang. Ya, biasanya ada pada suara gitu ya, suaramu sumbang. Nah, mana yang merupakan kebalikan dari kata sumbang? Apakah kokoh, tepat, mirip, laras, atau imbang? Iya, jadi jawabannya yang B, tepat. Jadi kalau ada orang suaramu sumbang, artinya suaranya nggak tepat, nggak pas gitu kan. Maka kebalikannya adalah tepat. Lanjut di soal yang ke-11. Ada kata bersimbah. Bersimbah darah misalnya ya. Bersimbah itu artinya apa? Apakah kebalikan dari kusut, kering, gersang, bebas, atau bertahan? Jadi teman-teman bisa punya gambaran bersimbah. Orang bersimbah misalnya bersimbah air, bersimbah darah. Artinya dia di tubuhnya itu penuh atau diguyur gitu ya. Maka kebalikannya adalah yang yang kering gitu. Kita lanjut di soal yang ke-12. Ada kata terkatung. Nah, coba bayangkan benda yang terkatung. Kira-kira kebalikannya apa ya? Apakah benda itu akan melayang, pasti, ombak, terperosok, atau terbenam? Ya, jawabannya adalah terbenam. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang ke-13. Ada kata eklentik. Ya, ada kata eklentik. Nah, di kata eklentik ini, apakah kebalikan dari radikal, spiritual, konklusif, cemerlang, atau tak pilih-pilih? Teman-teman jawab apa kira-kira? Ya, jawabannya yang benar adalah nggak pilih-pilih. Itu adalah eklentik. Kalau eklentik itu cenderung untuk memilah-milah gitu ya. Sedangkan kebalikannya adalah tak pilih-pilih. Next, soal nomor 14, nomadik. Oke, kata nomadik. Apakah nomadik itu kebalikan dari menetap, mapan, sesuai norma, anomali, atau tak teratur? Ingat nggak teman-teman? Mungkin yang belajar sejarah gitu ya, orang zaman dulu itu hidupnya nomaden, nomadik, artinya berpindah-pindah. Berarti kebalikannya adalah menetap, kebalikan dari nomadik. Dan sekarang kita di soal yang terakhir. Ada kata proposisi. Proposisi, apakah kebalikan dari konklusi, reaksi, persepsi, posisi, atau preposisi? Iya, jawaban yang benar adalah reaksi gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu soal berkaitan dengan antonim. Jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun mungkin tambahan informasi yang bisa di-sharingkan di video ini, coba teman-teman tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman agar tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload video-video baru, please klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng atau notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi jika saya mengupload video baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.